Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan buat semua pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini ya, saya akan sharing ya atau memberikan materi ya, mengenai pertanyaan bagusan mana sih sosial media sama website itu ya. Jadi kalau kita berjualan itu bagusan mana? Kalau kita berjualan lewat sosial media, apakah bagusan lewat website? Jadi gini ya, sosial media ya sama-sama website ya, itu sama-sama bagusnya, sama-sama bagusan. Dan ingat, sosial media itu butuh follower ya, sedangkan website itu butuh SEO, search engine optimization ya. Jadi sama-sama butuh yang namanya ini optimasi. Nah, sama-sama butuh optimasi. Nah, kalau website ini optimasinya ya cenderung ke search engine optimization ya. Kalau ini optimasinya ke konten dan follower. Jadi sama ya, meskipun website SEO nanti juga ada ini ya, on page dan SEO off page. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi sama-sama butuh yang namanya ini optimasi ya. Jadi antara sosial media dan website itu butuh yang namanya optimasi. Bagusan mana? Ya bagus semuanya ya, bagus semuanya. Dengan sosial media juga bagus, dengan website juga bagus. Jadi ya alangkah baiknya kalau dikerjakan bersama-sama ini. Ya. Ya cuman kadangkala ada produk yang cocok di media sosial ya, tapi tidak cocok di website. Ya, ada. Misalkan kalau media sosial prospeknya banyak, kemudian pembelinya banyak, kemudian di website itu kok setiap hari kok closingnya sedikit. Nah itu ada seperti itu ya, tapi kalau langkah baiknya kalau kita harus mencobanya itu ya. Jadi pertanyaan bagus mana antara sosial media dan website, itu jawabannya adalah bagus semuanya, asalkan apa, asalkan dioptimasi. Tapi perlu diingat ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan ya dalam kita mengoptimasi entah itu sosial media maupun website. Itu kalau paling enak adalah produknya itu sudah winning. Nah, winning produk. Artinya produk itu sudah menang, menang secara kualitas ya, produknya bagus, rasanya enak. Ya, intinya produk itu benar-benar berkualitas dan ketika konsumen beli itu langsung cocok. Gitu loh ya. Jadi ketika konsumen mengorbankan uangnya misalkan 10.000 untuk beli produk tersebut, itu dia tidak sia-sia ya, puas dengan produk tersebut. Jadi intinya winning ya. Jadi kita memasarkan produk apapun kalau namanya kita produknya sudah winning, itu sudah kayak otomatis ya. Kayak pemasaran itu juga secara otomatis nantinya ya, dan enak ketika kita memasarkannya. Ya, jadi produknya itu harus winning produk. Ya, itu yang pertama. Ya. Ketika kita mau mengoptimasi ya, misalkan produknya itu harus benar-benar winning. Makanya sebelum menjual produk ya benar-benar harus kita perhatikan ini. Tuh. Setelah winning ada marketnya, ada pasarnya. Kita harus tahu ini marketnya itu siapa ya. Ya, istilahnya dalam hal ini buyer persona ya, buyer persona ini tahu ya. Nah, marketnya, pasarnya, buyer persona secara spesifik ya, buyer persona secara spesifik ya, jenis kelamin, lokasi kotanya ya, usianya ya, pekerjaannya apa, minatnya apa ya, dia statusnya apa ya, itu secara spesifik itu harus tahu marketnya itu.
Dan ini perbedaannya lagi ya, kalau sosial media ya, setelah kita mencari follower ya, kita mengoptimasi mencari follower ya, kita semacam ini ya, sosial media itu lebih cenderung ini, kita mencari ya, mencari ya. Makanya ini saya contohkan ini ya, saya contohkan ya, kalau sosial media itu mencari, sedangkan ini yang rata-rata yang pengunjung website itu dicari nantinya kalau sudah teroptimasi ya, jadi dicari. Kalau website itu memang produknya itu dicari, makanya prospeknya lebih apa, lebih hot prospek ya. Sedangkan sosial media ya kita kayak apa itu, menawarkan ya, mengedukasi, menawarkan, either lah istilahnya kalau bahasa Jawanya. Tapi kalau sosial media, calon konsumen itu mencari di website, googling lah. Sebenarnya contohnya seperti ini ya, lebih realnya saya contohkan. Ya, misalkan lokasi saya di Tulungagung ya, saya pengen beli ya, beli baju jersey, misalkan jual baju jersey Tulungagung. Berarti kan saya sudah pengen beli ini ya, pengen melihat-lihat ya, pengen tahu informasinya tentang baju jersey lah di Tulungagung ini. Paling tidak saya sudah paham tentang jersey, itu intinya itu. Ini ya, baju jersey sport ini Google My Business ini ya, nanti kita bahas lebih lanjut next ya, di video cara membuat Google My Business seperti ini ya, salah satu search engine optimization. Nah, ini ada di Tokopedia ya, jersey toko apa, di Tokopedia, Bukalapak ini ada, di pengunjung website Lazada, Blibli, Shopee ini. Jadi paling tidak kita memang seorang calon konsumen itu mencari ya, mencari kalau memang website itu ya, kita itu sebagai seorang penjual sudah dicari oleh konsumen ya, mencari. Tapi bedanya kalau apa itu, misalkan ini Instagram ya, sosial media itu followernya masih 29 follower, berarti ini kan harus mencari follower ini ya. Jadi penjualnya harus mencari sebanyak-banyaknya, mencari jangkauan lebih luas ini. Lewat apa? Lewat penambahan, meningkatkan follower tersebut ya. Otomatis kalau nggak pernah apa itu kita mencari follower ya, prospek kita sedikit, bahkan tidak ada di sini tuh. Nah, jadi kita harus mengoptimasi ini ya, sama-sama mengoptimasi. Instagram dioptimasi lewat apa itu, ditingkatkan followernya ya, kontennya diperbanyak. Sedangkan untuk website harus paham optimasi mengenai search engine optimization, rasanya Google My Business, dan nanti bagaimana caranya membuat website bisa muncul di halaman satu Google ini. Supaya apa? Supaya dicari oleh konsumen ketika ngeklik search, itu muncul di halaman satu. Terus selanjutnya yaitu ya, yang tadi ini ya, kita harus sama-sama mengoptimasi ya kontennya ya, konten ya dioptimasi ya. Konten itu terdiri dari gambar ya, video bisa, kalau di Instagram Reels, kalau apa itu di gambar di website ya, kemudian satu artikel ya, artikel itu di website ya. Kalau biasanya di sosial media ya caption di IG, ini kontennya ya. Jadi kita harus mengoptimasi ya, jadi gambar, video, artikel ya. Dalam mengoptimasi ini ya, kita harus mengenal ya, mengoptimasi konten kita harus mengenal istilah ini ya, ilmu ini, copywriting ya. Copywriting adalah seni ya dalam menulis mempengaruhi seorang calon konsumen ya, sehingga mau memberi produk kita. Nah, jadi istilahnya kalau di offline ya, kita mengenai istilah brosur ya, sebenarnya kata-kata promosi ini copywriting ini ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di next video ya nantinya. Nah, jadi insya Allah nanti akan saya bahas semuanya tentang sosial media marketing, website marketing, tentang digital marketing ya,
tentang pengalaman saya ya dalam dunia bisnis online. Nanti akan insya Allah akan kita kedepannya kita bahas semuanya ya secara gratis ya. Jadi ketika saya mendapatkan ilmu-ilmu ini ya, saya dulu ya sekitar tahun 2011an itu masih masih jarang ya, jarang yang di Google itu juga jarang yang mau apa itu sharing tentang ilmunya ya, tentang ilmu digital marketing ya, memang masih belum banyak ya. Jadi saya harus gabung di grup-grup premium, saya harus istilahnya berguru ya, ikut workshop yang berbayar yang tentu saja di tahun tersebut sangat mahal ya. Tapi insya Allah nanti akan saya bagikan gratis di sini ya tentang digital marketing itu ya. Di konten ini ya, di konten ini harus juga edukasi produk, entah itu di sosial media maupun di website itu ada istilah edukasi produk ya. Terutama ini sosial media ini harus banyak edukasi ya, karena kita mau ini ya, kata mau membuat interaksi follower sehingga ada interaksi. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, perilaku pengguna sosial media sama yang website itu sudah beda ya. Kalau sosial media itu cenderung cold ya, dingin, kita perlu mengedukasi sehingga hangat, warm ya. Kalau website itu memang cenderung tadi sudah saya contohkan, paling tidak dia sudah paham tentang produk tersebut, makanya dia mencari di Google ya, cari di Google tuh. Dan ini sama-sama semua nanti yang call to action ya, ya kita membuat semacam apa itu, semacam penawaran ya, entah itu sosial media maupun website, kita menampilkan semua penawaran ya, produk ya, yang nantinya kita mengarahkan ke WhatsApp atau ke HP kita tuh. Kalau di Facebook biasanya diarahkan ke Messenger, itu juga ada ya. Dan memang sosial media ini kelebihannya apa? Kelebihan tuh benar-benar kita lebih family ya, kita tahu orangnya, kita tahu wajahnya ya. Kita ketika kita chat di Facebook, kita chat di IG ya, ini sebelumnya kan kayak kita sudah tahu ya orang-orangnya, apa itu wajahnya kita tahu, kesehariannya kita juga tahu ya, lewat update-update di apa itu di IG, update di Facebook ya, calon pembeli kita itu sudah tahu. Kalau website ya memang kita tiba-tiba ada prospek masuk ya lewat WA, mau order ya gitu. Perbedaannya yang paling mencolok seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini, saya mau membuat bisnis ya, membuat produk, itu kira-kira bisnis yang bagus itu nantinya yang bagaimana ya Pak? Itu ada pertanyaan seperti itu ya, jadi kritis sekali ya. Jadi ada siswa yang kadang bertanya seperti itu ya. Baik, ini saya jelaskan. Bisnis yang bagus itu yang bagaimana? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini ya. Ketika saya mengajar ya, saya bertanya seperti ini, bisnis yang bagus itu yang bagaimana? Kalau menurut saya ya, namanya bisnis yang bagus ya, itu yang jelas yang menghasilkan ini profit atau keuntungan. Nah, namanya bisnis ya kita harus menghasilkan profit. Jangan sampai kita itu bisnis kemudian kita apa tidak untung ya, jangan sampai ya. Namanya bisnis itu kita harus untung, apalagi yang pemodal kecil ya, seperti kita ya, seperti saya sendiri yang namanya modal kecil, kita harus benar-benar untung ya, profit sehingga untung ya. Jangan sampai kita namanya bisnis kok kita harus torok gitu ya, jangan sampai ya, kita harus untung ya. Terus kemudian bisnis yang bagus itu menurut saya yang bisa di scale up ya, jadi dibesarkan ya, jadi di scale up itu bisa
Nah, jadi dari kecil kemudian dibesarkan, ya dibentuk tim, terus kemudian manajemen. Nah itu bisa bisnis tersebut. Nah itu makanya menurut saya bisnisnya itu bagus, ya bagus. Kemudian setelah di scale up, ya bertahan, ya tahan banting. Ini scale up itu istilahnya dibesarkan, harus untung. Kalau yang apa itu harus rugi duluan, misalkan yang bakar duit, ya contohnya ya kayak marketplace, ya yang jualan di marketplace di Shopee itu harus dijual rugi dulu, kemudian setelah banyak followernya baru harga dinaikkan. Ya tapi kalau saya tidak berlaku seperti itu, ya, menurut saya namanya bisnis ya yang pertama kita harus profit, harus untung, apalagi saya pemodal kecil, ya kemudian di scale up, ya bisa dibesarkan, kemudian bisa bertahan, ya tahan banting di kondisi apapun, ya apalagi sekarang eranya COVID-19, ya pandemi, ya harus tetap bisa bertahan bisnis tersebut, ya. Makanya bisnis paling bertahan saat ini di era pandemi yang termasuk tahan banting ya digital marketing, ya yang menguasai digital marketing insya Allah, ya kayak teman-teman saya semuanya itu insya Allah digital marketer itu lebih tahan banting, ya di era pandemi ini, ya kemudian bisa didelegasikan, ya. Nah, didelegasikan itu istilahnya kalau kita sudah punya manajemen sendiri, ya kita tinggal apa itu controlling, ya itu sudah bisa di apa dihandle oleh, ya oleh misalkan kita sudah menunjuk manajemen, ya manajer, dan itu paling tidak kita tinggal koordinasi saja. Nah ini ya menurut saya bisnis yang bagus itu yang seperti ini, ya harus profit, harus scale up, bisa dibesarkan, kemudian tahan banting, kemudian bisa didelegasikan, ya karena misalkan kita ketika kita semakin repot, ya otomatis kan butuh orang lain yang tetap bisa menghandle bisnis kita itu, ya. Terus kemudian ini ya, saya lupa, ini tidak kalah penting, ini tidak kalah penting, ya ketika sudah profit, ya sudah jalan bisnis kita bisa membangun bisnis baru, nah, membangun bisnis baru. Jadi dari bisnis yang ada ini, nah, untuk bisnis baru. Jadi kita tambah besar, ya. Ketika bisnis baru tersebut sudah bagus, ya sudah jalan tuh, kemudian ada lagi bisnis baru lagi, dan seterusnya. Nah ini ya ini menurut saya bisnis yang bagus itu yang bagaimana, ya ini menurut saya loh, ya mungkin ada pendapat yang lain, ya nggak apa-apa, silahkan bisa dituangkan di komentar. Apalagi saya sebagai pemula, ya dalam dunia bisnis, ya kemudian juga dengan modal yang pas-pasan, ya menurut saya ya seperti ini menurut saya. Nah, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Kita kembali ke next video selanjutnya, ya akan saya jelaskan semua tentang digital marketing. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.